A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baril khalaiqi ajmain, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibi ilahil alamin alladzi summiya fis samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Assalamu ala sadatil ma'sumin, assalamu ala jami'i anbiya'illahi wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu sampaikan rasa syukur ini yang terus menerus tiada habisnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, ya kan. Bahkan kita sekarang di bulan suci Ramadan ini, kita masih dianugerahi dengan kehidupan, dianugerahi dengan anggota tubuh kita yang masih normal. Dan semua nikmat-nikmat ini semuanya harus kita syukuri. Bahkan syukur kita ini tidak mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah kita syukuri itu. Pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini selalu mendapat keberkahan, rahmat, serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan sedikit membicarakan, mengkaji tentang satu kitab yang sangat penting, yaitu Risalatul Huquq, tulisan dari Al-Imam Ali Zainal Abidin, atau karya dari Imam Ali Zainal Abidin, yang dalam kitab itu tentunya banyak sekali materi-materi. Kita mungkin tidak mungkin menyampaikan semuanya, ya kan? Bahkan dari satu babum yang kita sampaikan mungkin hanya sekilas saja, pengantar saja, paling tidak kita tahu, ya kan? Ini loh kandungan daripada bab-bab yang sudah disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin tentang hak-hak. Hak itu meliputi banyak sekali, dari hak Allah, hak para nabi, pemimpin, rakyat, anggota tubuh kita. Nah, kali ini yang akan kita kaji, yaitu kita ambil dari salah satu hak-hak itu adalah hak orang yang memberi, atau al-mu'ti, hakul mu'ti. Kita akan bacakan dulu hadis dari hak atau hakul mu'ti ini dari Imam Ali Zainal Abidin. Qala al-Imam Ali ibn Husain Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, wa amma hakul mu'ti fa an taqbala minhu atiyatahu bisyukr wa ta'rifa lahu fadlah wa tuhsina lahu du'a wa tukhlisa lahu sana, fa innaka idza fa'alta dhalika kunta qad syakartahu sirran wa alaniyah. Summa in qadarta ala mukafa'atihi yawman kafa'tahu. Adapun hak orang yang memberi adalah engkau menerima pemberiannya dengan rasa syukur, mengetahui keutamaannya, mendoakannya dengan baik, memujinya dengan tulus. Jika engkau melakukan itu, maka sungguh engkau telah mensyukurinya secara tersembunyi dan terang-terangan. Kemudian, jika suatu hari engkau mampu membalasnya, maka balaslah kebaikannya. Sumber dari kajian ini adalah dari Risalatul Huquq Imam Ali Zainal Abidin, yang juga disadur atau dinukil dalam kitab Tuhaful Uqul dan juga dalam kitab Biharul Anwar. Saya menemukan ada beberapa naskah-naskah
tentang khusus hak pemberi, ya kan, hakul mu'ti. Nah, yang saya bacakan salah satu naskahnya. Mungkin kita tidak akan bahas semuanya, tapi poin-poin dari naskah-naskah yang ada akan kita sampaikan, ya kan itu. Karena ada naskah, mau kita bacakan saja supaya lebih cepat ya. Ini naskah yang kedua. Wa ma haqqul mu'ti laka fa an taqbala atiyatahu wa tashkurahu 'alaiha wa ta'rifa lahu fadla wa tusni 'alaihi biha fa innahu in a'taka faqad ta'arrada li karamillah fala tarudda 'alaihi hibatahu illa an yakuna fi dzalika dhararun 'alaik. Ini naskah yang kedua. Adapun hak orang yang memberi kepadamu adalah engkau menerima pemberiannya, bersyukur atasnya, mengakui keutamaannya atau kemurahannya, dan memujinya. Karena itu, sesungguhnya jika ia memberi kepadamu, ia telah menempatkan dirinya pada kemurahan Allah. Maka janganlah engkau menolak pemberiannya, kecuali jika dalam hal itu terdapat mudarat bagimu. Naskah yang ketiga, kita akan bacakan juga supaya pemirsa nanti tahu ya kan. Bahwasanya dalam Risalatul Huquq ini ada berapa naskah ya kan. Naskah yang ketiga yang saya temukan juga ya. Wa amma haqqul mu'ti laka fa an taqbala atiyatahu bisyukri wal ma'rifah wa tusni 'alaihi wa tuhsina ad-du'a lah wa ta'lama annahu innama a'taka lillahi azza wa jal fala tukallifhu syukr wa la tu'dhihi bi raddiha. Adapun hak orang yang memberi kepadamu adalah engkau menerima pemberiannya dengan rasa syukur dan pengakuan, memujinya, mendoakannya dengan baik, dan menyadari bahwa ia memberi semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Maka jangan engkau, wahai pemberi, memberatkannya dengan tuntutan balasan, dan kamu, wahai penerima, jangan menyakitinya dengan menolak pemberiannya. Pemirsa rahimakumullah, kita akan ringkas dari 3 naskah ini. Kita ambil 6 poin tentang hak orang yang memberi. Poin yang pertama adalah kita harus menerima pemberiannya. Ini semuanya adalah etika. Islam itu akidatun wa akhlakun atau akidatun wa adabun, ya kan itu. Islam adalah akidah, keyakinan, dan juga di sana ada adab. Sebagian mengatakan akidatun wa ibadah. Kemudian dalam ibadah itu sendiri ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Memberi adalah aktivitas sosial. Islam menempatkan tentang aktivitas sosial ini dalam kerangka etika yang sangat tinggi. Sehingga Islam sangat menjunjung semua hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat, interaksi di antara masyarakat, saling bantu-bantu di antara mereka, di antaranya adalah saling memberi. Makanya dalam beberapa hari itu dikatakan tahabbu, ya kan. Dia akan saling memberi, karena itu akan terjalin sebuah kasih sayang, cinta, ya kan itu. Baiklah, kita ambil 6 poin dari 3 naskah yang sudah kita baca tadi. Poin yang pertama adalah menerima pemberiannya. Poin yang kedua adalah tidak menolaknya. Yang ketiga, bersyukur kepadanya. Yang keempat, mengakui keutamaannya. Yang kelima, tulus memujinya dan tidak mencurigainya. Yang keenam, jika mampu membalasnya serta mendoakannya. Ini 6 poin yang kita ringkas dari 3 naskah yang ada. Yang pertama adalah menerima pemberiannya. Kita kadang memang sering, kan, ketika ada orang memberi, kita mungkin bingung, apakah kita menerima atau kita bagaimana sikap kita. Kadang orang yang beri kita juga nggak tahu seperti apa, ya kan. Tapi nanti lewat kajian ini kita akan tahu bahwasanya ketika ada seorang yang memberi, maka kita harus menerimanya. Ini salah satu adab etika, ya kan itu. Kita tidak membahas tentang perkecualian, ya kan? Kita membahas secara umum. Mungkin ada perkecualian kita harus menolak. Mungkin dalam kondisi tertentu, ya kan itu.
Memang tidak semuanya harus kita terima. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa menerimanya, ya kan itu. Tapi itu kondisi perkecualian yang tidak kita sampaikan tentunya untuk keadaan seperti ini, ya kan. Waktu yang singkat. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, Iqbalil atiyah fa innaha minallah. Kita hanya menerima, ya kan itu. Terimalah pemberian itu. Fa innaha minallah. Karena sesungguhnya pemberian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Emang semuanya bersumber dari Allah. Manusia kadang menjadi perantara dari rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Oleh sebab itu, ketika kita menganggap bahwa pemberian itu adalah dari Allah, maka tidak selayaknya kita menolaknya. Kita harus menerimanya. Ini etika yang Imam Ali ajarkan kepada kita, supaya kita benar-benar memperhatikan hal yang semacam ini. Mungkin ini hal yang remeh, ya kan? Masalah sederhana, ya kan itu. Dan mengenai pemberian ini kita harus menerima. Ini juga ada dalam riwayat surah kita Ahlussunnah, bukan hanya di Syiah saja, ya kan itu. Kita lihat hadis dari Siti Aisyah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an yuqbalal hadiyah. Ya kan? Sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menginginkan, ya, mencintai kalau hadiah itu diterima oleh seseorang. Jangan ditolak, hendaknya diterima. Ya kan itu. Ingin, kenapa? Karena pemberian Allah. Allah Maha Kaya. Ketika Allah menyalurkan rezeki-rezekinya, pemberiannya, ya kan, mawahibnya, lewat perantara manusia-manusia pilihannya, ya kan, maka kita harus menerimanya. Sekali lagi, inilah etika Islam. Etika kita bagaimana kita ini, bahwasanya dalam menerima pemberian dari seseorang ini ada hal-hal yang penting. Nanti kita akan sebutkan. Oleh sebab itu, kenapa Imam Ali Zainal Abidin harus menyampaikan masalah ini? Karena hal yang penting. Kadang kita tidak tahu apa sih rahasianya dalam hal memberi, apa sih hak-haknya orang yang beri, ya kan? Jadi hanya yang pertama adalah yang harus kita tunaikan, bagaimana kita ini menerima pemberian seseorang, ya kan itu. Dalam hadis lain katakan, tadi hadis ada dalam kitab Sunan Turmudi, hadis ke-1954. Yang pertama dari Imam Ali ada dalam Urarul Hikam, ya. Hadis ke-2165. Nah, sekarang kita lihat lagi dalam hadis yang lain. Kita kan banyak membacanya supaya kita lebih tahu bagaimana wacana tentang memberi ini yang kita nukil dalam beberapa riwayat-riwayat sehingga kita paham benar apa yang dimaksud dalam pemberian, bagaimana sikap kita. Hadis lain nih. Ini dalam kitab Man la yahdurul faqih, ya kan itu. Dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, innal hadiyah min sunnatil anbiya, ya kan itu. Di antara sunnah dari para nabi adalah hadiah. Sekarang menurun. Tadi itu adalah dari Allah. Memang sumbernya semuanya dari Allah, ya kan. Tetapi kebiasaan-kebiasaan baik ini juga disalurkan lewat manusia-manusia pilihannya adalah para nabi, anbiya. Min sunnatil anbiya. Mereka sering memberi, ya kan. Nah, kalau para nabi itu sudah memberi, bagaimana? Apa kita akan menolaknya? Ya kan? Kalau kita lihat ada RT, RW, pemimpin kita daerah, ya kan, wali kota atau bahkan gubernur atau presiden, ketika memberikan sesuatu pada kita, wah kita dengan bangga menerimanya, dengan senang. Sementara ketika kita menerima pemberian itu, baik dari siapapun, sebenarnya, ya kan, kita telah menerima sesuatu dari para nabi. Karena ini sunnah-sunnah para nabi, ya kan.
Seakan-akan seperti itu, ya kan. Sekali lagi itu semua kembali kepada Allah, ya kan. Artinya semua pemberian adalah Allah Subhanahu wa taala lah yang menyalurkannya. Nah, tinggal bagaimana sikap kita. Bagaimana kita menganggap pemberian itu. Ketika kita mengetahui bahwasanya, oh pemberian itu adalah sunnah para nabi. Oh pemberian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan lama-lama untuk menerimanya. Kemudian hal yang penting, ya kan, dalam memberi ini adalah bagaimana ketika kita memberi itu, kita sebenarnya tanpa kita sadar kita membuat orang yang beri itu senang. Atau dengan kata lain, idkhalus surur. Kita telah membuat dia senang, memasukkan rasa kesenangan, kebahagiaan ke dalam hati saudara kita yang memberi kita, ya kan itu. Pemirsa rahimakumullah. Dan idkhalus surur ini termasuk ibadah. Etika yang luar biasa. Kalau kita katakan dalam riwayat kita akan temukan bahwasanya idkhalus surur ibadah yang paling afdol, ya kan itu. Hadis yang ada dalam Man la yahdurul faqih dan juga ada dalam Sunan Turmudi, ya kan. Katakan Rasulullah bersabda, "Inna afdhalal a'mal idkhalus surur 'alal mu'min." Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah bagaimana kita ini memasukkan rasa suka, rasa senang kepada orang mukmin. Nah, ketika kita ini menerima pemberian orang lain, kita telah menyenangkan. Karena orang ketika memberi, dia kepingin pemberiannya itu diterima oleh si penerima. Sehingga kalau ditolak, dia sedih, kecewa. Nah, jangan sampai membuat dia kecewa. Oleh sebab itu kita harus masukkan rasa bahagia, rasa senang, ya kan itu. Ini ibadah. Jadi dalam menerima pemberian itu ada ibadah sosial tanpa kita sadari itu. Ini luar biasa. Ini etika. Imam Sajjad memaparkan seperti ini supaya kita tahu, ya kan. Ambil pemberian itu, ambil hadiah itu. Kamu akan suka pada orang itu. Kamu akan senang dengan orang itu, ya kan itu. Nah, itu halus surur, ya kan itu. Dalam hadis lain, innallaha yuhibbu ayyudkhilal abdu surur ala akhihil mu'min. Allah mencintai orang-orang yang mencintai seorang hamba yang masukkan rasa suka, rasa bahagia kepada saudaranya mukmin. Ya, dalam hadis Al-Kafi dan juga dalam Sahih Bukhari. Pemirsa rahimakumullah. Yang kedua adalah tidak menolaknya. Ini syarikat. Jadi yang pertama kita harus menerima, yang kedua jangan menolak. Makanya dalam beberapa naskah, jadi salah satu naskah dari Hakul Mu'ti, hak orang beri dari Imam Sajjad adalah wala tu'dhihi biraddiha. Jangan menyakitinya dengan menolak pemberiannya. Perhatikan. Sangat-sangat penting, ya kan. Ini Imam Sajjad bukan main-main. Bagaimana dalam hal memberi itu harus diperhatikan. Orang yang memberi itu berarti memasukkan rasa bahagia. Tapi orang yang menolak itu berarti tidaklah menyakitinya. Kita tahu bagaimana orang yang menyakiti saudaranya orang mukmin. Makanya dosa besar, ya kan itu. Bukan hal yang sepele, kan. Yang kita tadi anggap ini masalah sepele sederhana, katanya bukan merupakan hal yang sangat penting. Antara positif dan negatif. Antara pahala dan siksaan. Kita menyenangkan, dapat pahala. Kita tidak menerimanya, berarti kita menyakitinya. Ini jadi dosa. Jadi siksaan kelak itu. Dalam hadis lain dari Imam Ja'far As-Shadiq
dalam kitab Al-Kahfi jilid 2 halaman 95 katakan, raddul ma'ruf ba'da qudratihi kufranun lin ni'mah. Menolak kebaikan padahal mampu menerimanya adalah bentuk kufur terhadap nikmah, ya kan itu. Dalam Al-Qur'an, ya kan, katakan wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Lawannya apa? Kufur. Kufrun bin nikmah atau kufrun li nikmah. Ya kan? Kufur menentang nikmat, menolak nikmat. Itu adalah kufur, ya kan itu. Nah, orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang banyak bersyukur. Bersyukur itu berarti apa? Dia menerima pemberian orang lain. Berarti dia mensyukuri pemberian dari Allah secara tidak langsung, ya kan itu. Tapi kalau menolak berarti kita menentangnya, menolak Allah, menolak pemberiannya, yang namanya kufur, ya kan itu. Nah, kadang, ya kan itu, hal-hal sepele kadang seperti ini bisa menyeret seseorang ke dalam neraka. Kenapa? Karena saking seringnya menolak. Ini kufrun bin nikmah. Sementara wa qalilum min ibadiyas syakur, ya kan? Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Karena bersyukur itulah mereka yang mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sementara orang yang kufur sebaliknya. Yang ketiga adalah bersyukur kepadanya. Yang pertama menerima, yang kedua jangan menolak, ya kan itu. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur kepadanya. Al-Quran begitu banyak membahas tentang syukur, ya kan? Banyak sekali materi syukur. Bahkan di antara nama Allah pun adalah Syakur, Maha yang berterima kasih. Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya yang beribadah. Berterima kasih kepada hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Dan Al-Quran katakan, la in syakartum la azidannakum. Ayat ini cukup buat pegangan dalam hidup kita, ya kan? Bersyukur adalah landasan utama kita untuk meraih kebahagiaan yang Allah janjikan. Bahkan, ya kan, dalam ayat ini katakan, la in syakartum la azidannakum. Bukan hanya kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, bahkan kita akan ditambahi oleh Allah nikmat-nikmat kepada kita. La azidannakum. Kalau kita bersyukur, kita akan mendapat tambahan nikmat. Ketika kita menerima pemberian dari seorang kepada kita, maka kita harus mensyukurinya. Mensyukurinya artinya kita paling tidak mengucapkan terima kasih kepadanya. Ucapan terima kasih bisa kita sampaikan kepada semuanya, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, terutama ketika kita mendapat pemberian dari seseorang. Nah, ucapan syukur ini dalam Al-Quran ada balasannya. Itu akan ditambah. Ini janji Allah. Al-Quran mengatakan la sini untuk takkid, ya kan? Menegaskan, menekankan kembali, ya kan? Lain, jika kamu bersyukur, la azin, sungguh-sungguh aku akan tambahkan. Bukan main-main Allah ketika menambahkan orang yang bersyukur. Bukan asal-asalan ayat ini berbunyi. Tapi pasti akan ada balasannya. Tinggal kita meyakini atau tidak. Jadi luar biasa. Menerima pemberian orang lain, ketika kita syukuri, maka manfaatnya banyak. Satu, kita terhindar dosa ketika kita tidak menolaknya. Yang kedua, kita sudah masukkan rasa bahagia kepada orang yang memberi. Ini pahala yang luar biasa, afdhalul a'mal, sebaik-baik amalan. Artinya memberikan pahala, memberikan bobot pahala yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita akan menambah atau kita akan
mendapat tambahan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau bersyukur, mensyukurinya, ya kan itu. Makanya kadang ya kan itu. Dulu ada kisah dari Rasulullah atau Imam Hasan, saya lupa. Rasulullah pernah bertemu dengan orang yang mampu tapi dengan pakaian yang compang-camping. Dia mampu tapi pakaian compang-camping. Rasulullah menegur, "Hei fulan, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Apakah engkau tidak punya harta untuk membelinya?" Orang itu mengatakan, menjawab, "Ya Rasulullah, aku bukan tidak mampu, aku mampu, tapi aku ingin zuhud. Aku ingin seperti orang-orang miskin berpakaian seperti ini." Kata Nabi, zuhud tidak seperti itu. Bahkan Nabi menjawab, Allah tuh ingin nikmat-nikmatnya itu dinikmati oleh hamba-hambanya. Allah ingin ketika memberikan kemampuan harta kepada seorang, beli pakaian yang layak untuknya. Jangan pakai pakaian yang compang-camping seperti ini. Itu bukan zuhud. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin ketika memberikan definisi zuhud yang luar biasa. Az-zuhdu an la tamliku syai'an, walakin az-zuhda an la yamlikuka syai'un. Zuhud itu bukan berarti kamu tidak boleh memiliki sesuatu. Ini harus kita ingat. Pelajaran dari Imam Sajjad. Zuhud itu bukan berarti kita tidak boleh pakai pakaian mewah. Tidak boleh pakai yang lain-lainnya, perhiasan untuk yang lain. Tidak. Justru kata Rasulullah tadi kita sebutkan, Allah ingin bahwa nikmat-nikmatnya itu dirasakan oleh hambanya. Ketika kita sudah mendapat nikmat dari Allah, kita nikmati itu. Kita gunakan sebaik mungkin. Tentunya tidak berlebihan. Kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya, karena itu ada batasannya. Nah, kata Imam Sajjad, zuhud itu bukan berarti kamu tidak memiliki sesuatu, tapi zuhud itu adalah jangan sampai sesuatu itu memiliki kamu, menguasai kamu. Jangan sampai kamu dikendalikan oleh dunia. Tapi kamulah yang mengendalikan dunia. Kamulah yang memanage semua harta yang ada. Manage harta itu menjadi pahala. Ya kan? Bagaimana caranya? Dengan kita mensyukuri pemberian Allah, kita beli. Itu adalah nikmat. Dengan kita memberikan pada orang lain, ini nikmat. Pemirsa rahimakumullah. Ini dalam beberapa riwayat sering kita dengar juga, katakan dalam hadis, ya kan, Rasulullah bersabda, "Man la yaskurun nas la yaskurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya kan? Ketika ada orang memberi, kita tidak mengucapkan terima kasih, berarti kita tidak berterima kasih kepada Allah. Itu pemberian dari Allah, minallah. Tapi kita tidak mensyukurinya. Ya kan? Ini adab, etika. Ketika kita menerima sesuatu. Bahkan dalam riwayat lain katakan, bukan hanya manusia, makhluk sekalipun. Man lam yaskuril makhluk, lam yaskuril khaliq. Barang siapa yang tidak mensyukuri makhluk, maka dia tidak mensyukuri khaliqnya, penciptanya. Tidak berterima kasih pada makhluk Allah apa saja. Ketika kita mendapatkan kebaikan, ya kan, mendapatkan bantuan, bahkan kita dibantu, ditolong oleh binatang sekalipun, ya bagaimana kita berterima kasih, ya kan itu. Hadis dari Imam Ali, ya kan? Syukrul muhsin afdalu minal ihsan ilaih. Wah, ini luar biasa, ya kan? Mensyukuri orang yang berbuat baik itu lebih baik daripada kita membalas kebaikan itu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mensyukuri itu. Berterima kasih, mengucapkan terima kasih. Itu yang pertama. Itu jauh lebih baik daripada kita membalasnya. Karena dengan kita mensyukur, kita menghargai pertama kali pada orang itu, membuat dia senang karena sudah diterima, ya kan.
Maka kata Imam Malik, ini lebih baik daripada membalas itu sendiri, ya kan itu. Pemirsa rahimakumullah, jadi bersyukur luar biasa. Inilah paparan dari Imam As-Sajjad untuk kita, ya kan itu. Dan yang keempat adalah mengakui kemurahannya, mengakui kebaikan, ya kan itu. Al-Quran memberikan garis besar. Dalam surat Ar-Rahman, Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan baik kebaikan kecuali kebaikan pula. Ar-Rahman 60. Pemirsa rahimakumullah, dari landasan ayat Al-Quran ini bahwasanya kebaikan pasti ada balasan kebaikan juga. Maka di sini kita akan mengenal kebaikan orang lain, dan mengenal ini bukan sekedar tahu secara lisan, tapi harus ada kesadaran batin, kesadaran hati bahwa seseorang itu telah berbuat baik kepada kita. Itu namanya pengakuan. Dalam bahasa Arab memang kadang ya arifu lahu itu artinya mengakui, artinya mengetahui tentangnya, artinya mengakui, ya kan, apa fadlahu, kebaikannya, kemurahannya, ya kan itu. Kita tidak meniadakan jasanya, tidak meniadakan kebaikannya, tidak berkata dalam hati kita, itu biasa saja. Kita tidak menghapusnya dengan logika kita, itu kan kewajibannya. Padahal itu kebaikan dari dia. Entah itu kewajiban atau tidak, itu kebaikannya. Orang beri zakat, itu kan kewajiban. Jangan kita mengatakan, itu kan kewajiban dia, orang mampu. Jangan seperti itu. Toh itu juga pemberian yang harus kita hargai. Harus kita akui kebaikannya. Dalam Al-Quran katakan, wala tabkhasunna sa'asya'ahum. Dalam surat Al-A'raf ayat 85. Janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia. Kebaikan orang lain jangan dikurangi. Dengan alasan apapun, walaupun itu kewajiban. Ya kan itu. Orang beri dengan sebuah kewajiban ataupun tidak, terima dengan baik. Akui kebaikan dia. Orang melakukan kewajiban itu juga kebaikan. Harus kita akui. Itu. Yang kelima adalah mengakui kebaikan. Maka kebaikan itu sebenarnya obat. Nah, Imam Sajjad ini menyampaikan, kenapa kita harus mengakui kebaikan orang lain, kemurahan orang lain. Karena ini obat penghancur kesombongan yang ada pada penerima. Orang yang menerima jangan sampai sombong, mengakui kebaikannya. Itu menghancurkan rasa sombong kita. Seakan-akan kita, kalau kita mengatakan, itu kewajibannya, itu biasa saja dan lain sebagainya, seakan-akan kita meremehkan hal itu. Ini adalah sifat angkuh, sifat sombong. Imam Sajjad ingin menghancurkan rasa sombong itu, sifat sombong yang ada pada hati seorang penerima. Dengan cara apa? Mengakui kebaikan orang lain. Pemirsa rahimahullah, yang kelima adalah tulus memujinya dan tidak mencurigainya. Karena itu artinya memuji atau apresiasi, menghargai, ya kan itu. Orang menghargai seorang atau memberikan apresiasi pada orang lain, berarti kan dia memujinya, ya kan? Dengan kata-kata yang isinya menghargai seorang itu. Nah, Imam Sajjad ingin menerapkan hal ini. Kalau ada orang yang memberi, maka hargailah, pujilah, ya kan itu. Wah, luar biasa, ini, ya kan itu. Dan jangan mencurigainya, ya kan. Jangan suudon, ya kan. Memujinya. Jangan sampai kita mengatakan, dia memberinya itu tidak tulus, jangan. Justru kita harus berlapang dada dengan menghargainya, mengakuinya, bahkan kita tidak mencurigainya. Karena itu kita meyakini bahwa dia memberi dengan ketulusan hatinya. Karena itu dia memberi dengan liwajhillah,
betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bukan untuk dirinya, bukan untuk kesombongan, ya kan? Nah, bukan untuk syuhrah, ya kan? Ataupun jabatan. Imam Sajjad memberikan jalan tengah kepada kita tentang pemberian ini. Yang pertama adalah akui kebaikan itu sendiri, hargai dengan adab, dengan kata-kata yang baik, ya kan? Pujian, tapi jangan sampai menjadikan dirinya mengkultuskan pemberinya itu. Kadang ada orang yang betul-betul menjilat seakan-akan pemberi itu adalah Tuhannya. Tanpanya hidup tidak berarti, hidup sia-sia, ya kan itu. Ini sudah sampai pada batas pengkultusan. Ini yang dilarang, jangan sampai seperti itu, ya kan itu. Pemirsa rahimakumullah. Jadi sekali lagi yang kelima adalah mari kita memuji dengan tulus. Bukan ingin sesuatu yang lain, tapi betul-betul kita memberikan apresiasi, menghargai orang yang memberi itu. Yang keenam adalah jika mampu membalasnya serta mendoakannya. Ini luar biasa, ya kan? Nah, dari yang sekiranya sedikit tapi memberikan pelajaran kepada kita begitu agung, begitu besarnya, begitu tingginya etika dalam Islam, dalam hal pemberian dan menerimanya. Dalam riwayat katakan, man suni'a ilaihi ma'ruf fal yukafi'hu fa in lam yajid ma yukafi'uhu fal yad'u lahu hatta yara annahu qad kafa'ahu. Barang siapa yang sudah menerima kebaikan, hendaklah ia yang membalasnya. Jika tidak mampu, maka doakanlah. Kalau kita diberi tetangga, ya kan itu, diantarin makanan ataupun apapun, kebaikan apapun, ya kan. Maka kalau kita bisa membalas, kita balas dengan memberi sesuatu yang lain juga. Kalau tidak bisa, tidak mampu, tidak punya, paling tidak kita harus mendoakannya. Nah, mendoakannya hingga ia merasa bahwasanya dia telah membalasnya, ya kan itu. Doa yang terus-terusan, doa yang sampai seakan-akan kita merasa kita sudah membalasnya. Doa seperti apa? Ya terus-menerus. Doa berbuat baik, mendoakan orang yang berbuat baik atau memberi kepada kita. Nah, kalau kita terus-menerus mendoakannya, ini kita akan melihat seakan kita sudah membalasnya. Itu. Dalam riwayat lain, Imam Ali mengatakan, kafi'u sona'i al-ma'ruf, fa'in lam takdiru fatkuruha. Itu. Balaslah kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kalian. Jika kalian tidak mampu, maka ingat dan sebutkan kebaikan itu. Ingatlah kebaikan itu. Kita nggak mau membalasnya, diingat aja kebaikan itu. Siapa tahu suatu saat nanti kita mampu, kita bisa membalasnya. Ini luar biasa. Dari Imam Ja'far As-Shadiq, man u'tiya ata'an fada'a li sahibihi faqad balagha aqsa syukri. Nah, dalam Al-Kafi, Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, barang siapa diberi sesuatu pemberian lalu mendoakannya atau mendoakan pemberinya, maka ia telah mencapai puncak dari rasa syukur itu. Jadi mendoakan itu sudah puncak rasa syukur itu, dengan mendoakan. Masih dalam hadis Imam Ali, ya kan? Khairu syukri ad-doa lil muhsin. Sebaik-baik syukur berterima kasih adalah memberikan doa kepada orang yang berbuat baik, ya kan? Itu. Yang terakhir nih, dari hadis dari Nabi, ya kan? Man sunya ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana.
Barang siapa diberi kebaikan lalu berkata kepada pelakunya, jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan balasan kepadamu, maka sungguh ia telah menyempurnakan pujiannya. Jadi haknya adalah kita harus memuji dan memberikan apresiasi. Ini puncak apresiasi itu apa? Kata Nabi, sampaikan kata-kata jazakallah, semoga Allah membalasmu. Ini pujian yang terindah yang baginda Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita menerima sesuatu. Kalau kita bisa menambah apresiasi dengan yang lain, boleh. Apresiasi bisa, semoga engkau dapat rezeki banyak, semoga urusanmu akan dimudahkan oleh Allah. Dan mesti banyak kata-kata pujian yang bisa kita sampaikan. Ini apresiasi sebenarnya. Doa dan juga sekaligus apresiasi. Jazakallah itu kan doa, semoga Allah memberikan balasan kepadamu. Kalau Allah yang balas, maka balasan itu bisa berlimpah. Tidak terduga kebaikan apa yang akan dia terima dari Allah nanti. Mudah-mudahan ini singkat, ringkas dari apa yang kita sampaikan dari hadis Imam Sajjad tentang hak orang yang memberi. Mudah-mudahan dari yang singkat ini kita bisa mengambil keberkahan, kita bisa mengambil pelajaran, dan mudah-mudahan juga kita beri keberkahan untuk bisa mengamalkan. Dan juga kita bisa mengajarkan kepada orang-orang terdekat di antara kita. Wa akhirul kalam, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib, astaghfirullahi wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwini fihi ala iqamati amrik وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. Ya Allah, berikan padaku di bulan ini kekuatan untuk melaksanakan perintah-Mu. Biarkan aku merasakan nikmatnya berzikir kepadamu. Ilhamkan kepadaku untuk senantiasa dapat bersyukur kepadamu. Lindungi aku dengan penjagaan dan perlindungan-Mu, wahai yang maha melihat segala sesuatu.